Karina dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Itu adalah kelompok kami yang ada dari Iman Roheman dan Andrian Ramadan untuk memenuhi tugas AKM dengan dosen pengampu Ibu Dian Andrea. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan sewa, yaitu akun bagi lese, akun bagi lesor, dan permasalahan akuntansi khusus. Nama saya Iman Roheman, NPM 102180014, prodi akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Andrian Ramadan dengan NPM 102180013 dengan prodi akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sewa. Lingkungan sewa adalah perjanjian kontrak antara lesor dan lese. Perjanjian ini memberikan hak kepada lese untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lesor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang disepakati sebagai imbalan atas properti. Lese melakukan pembayaran atas sewa selama masa sewa lesor. Siapa lesor yang memiliki properti ini? Mereka umumnya untuk dalam satu dari tiga kategori tersebut. Satu, bank. Kedua, perusahaan sewa aktif. Dan ketiga, independen. Keuntungan dari sewa adalah pertumbuhan sewa menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan properti seperti 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Sewa seringkali ditandatangani tanpa memerlukan uang muka dari lese. Ini membantu lese menghemat kas. Ini merupakan salah satu yang diinginkan oleh perusahaan baru dan berkembang karena ini dapat melindungi lese dari inflasi dan kenaikan biaya atau bunga. Perlindungan terhadap keuangan. Peralatan sewa mengurangi resiko keuangan pada lese dan dalam banyak kasus menanggung resiko ini adalah nilai residu ke lesor. Ketiga adalah fleksibilitas. Perjanjian sewa mungkin mengandung ketentuan yang lebih longgar daripada perjanjian utang lainnya. Lesor yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian sewa dengan kebutuhan khusus lese. Misal durasi sewa, masa sewa mungkin dimulai dari waktu singkat sampai seluruh umur ekonomik yang diharapkan dari aset tersebut. Pembiayaan yang murah. Beberapa perusahaan menganggap sewa lebih murah dibanding untuk pembiayaan lainnya karena pada perusahaan pemula menyewa untuk mengklaim manfaat pajak yang akan hilang jika mereka tidak menyewa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrian Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan akuntansi untuk leasing. Dasar leasing yaitu leasing adalah perjanjian kontraktual antara lesor dan lisi yang memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lesor selama periode tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan yang umumnya secara periodik. Siapa saja lesor yang memiliki properti? Yaitu pada umumnya mereka termasuk dalam salah satu dari tiga kategori berikut ini. Yang pertama, bank. Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis lisi. Mereka memiliki sumber dana rendah biaya yang merupakan keuntungan dan kemampuan dalam membeli aktiva dengan harga yang rendah dibandingkan dengan kompetitor mereka. Yang kedua, perusahaan capital leasing. Perusahaan captive leasing adalah perusahaan anak yang bisnis utamanya menjalankan operasi leasing bagi perusahaan induknya. Yang ketiga, pihak independen. Pihak independen adalah yang terakhir dalam kategori lesor. Porsi mereka telah menurun cukup dramatis seiring bank dan perusahaan captive menjadi lebih agresif dan pembiayaan leasing. Selanjutnya, keuntungan leasing. Yang pertama, pembayaran 100% dengan suku bunga tetap. Lisi sering ditandatangani tanpa membuka uang muka dari lisi. Ia membantu menghemat dan kas yang terbatas khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan sedang berkembang. Yang kedua, proteksi terhadap keuangan. Peralatan yang dilisi dapat mengurangi risiko keuangan bagi lisi dan dalam banyak kasus memindahkan risiko dari residu kepada lesor. Yang
Yang ketiga, fleksibilitas. Perjanjian leasing memiliki lebih sedikit batas-batas bila dibandingkan dengan perjanjian hutang lainnya. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menyadari bahwa pembiayaan dari leasing ternyata lebih murah daripada jenis pembiayaan dari lainnya. Yang kelima, keuntungan pajak. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat ikut membuat kue dan memakannya dengan keuntungan pajak yang datang dari leasing, yaitu dengan alasan laporan finansial perusahaan tidak melaporkan aktiva atau kewajiban yang masuk dalam perjanjian leasing. Yang keenam, pembiayaan di luar neraca off balancing sheet financing. Beberapa leasing tidak mengakibatkan bertambahnya hutang pada neraca dan mengurangi risiko keuangan, tetapi dapat menambah kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman. Selanjutnya, sifat konseptual leasing. Yang pertama, jangan mengapitalisasi setiap aktiva yang di-lease, karena leasing tidak memiliki hak milik atas properti yang di-lease, maka kapitalisasi tidak perlu dilakukan. Yang kedua, mengkapitalisasi leasing serupa dengan pembelian cicilan. Akuntansi harus melakukan transaksi sesuai dengan substansi ekonominya. Oleh karena itu, jika pembelian cicilan dikapitalisasi, maka leasing juga harus dikapitalisasi. Yang ketiga, mengkapitalisasi leasing jangka panjang. Kapitalisasi hanya dilakukan jangka panjang untuk menggunakan properti. Yang keempat, mengkapitalisasi leasing perusahaan di mana penalti dan pelanggaran perjanjian berjumlah substansial. Saya mengkapitalisasi hak dan kewajiban kontraktual perusahaan yang tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, akuntansi oleh leasing. Jika leasing mengkapitalisasi leasing, maka leasing mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa. Lessor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantinya dengan piutang. Karena sudah mengkapitalisasi aktiva, leasing akan mencatat penyusutan lessor, dan leasing akan memperlakukan pembayaran leasing seperti pembayaran komponen bunga. Jika kontrak leasing tidak kapitalisasi, tidak ada aktiva yang dicatat oleh leasing dan tidak ada aktiva yang dikeluarkan dari pembukuan lessor. Pada saat pembayaran leasing dilakukan, leasing mencatat beban sewa dan lessor memberi pendapatan sewa. Selanjutnya, kriteria kapitalisasi. Yang pertama, pengujian pengalihan kepemilikan. Jika leasing tersebut mengalihkan kepemilikan aktiva kepada leasing, maka leasing itu dianggap sebagai leasing modal. Yang kedua, pengujian opsi pembelian dengan harga khusus. Opsi pembelian dengan harga khusus adalah sebuah profesi yang memungkinkan leasing untuk membeli properti yang di-leasing dengan harga yang signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar properti yang diharapkan pada tanggal opsi digunakan. Yang ketiga, pengujian umur ekonomis 75%. Jika periode leasing sama dengan atau melebihi 75% dari umur ekonomi aktiva, di mana sebagian risiko dan imbalan atas kepemilikan sedang dialihkan ke leasing, maka perlu dilakukan kapitalisasi. Tetapi penentuan atas masa leasing dan umur aktiva dapat menjadi masalah. Jangka waktu leasing umumnya dianggap sudah tetap dan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat, pengujian pembelian investasi. Pengujian senilai 90%. Jika nilai sekarang dan pembayaran leasing minimum sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aktiva, maka aktiva yang leasing harus dikapitalisasi dengan menentukan nilai sekarang dan wajar minimum ada 3, yaitu pembayaran sewa minimum, nilai residu yang dijamin, penalti atas kegagalan, memperbaharui atau memperpanjang leasing, dan opsi untuk membeli dengan harga khusus. Aktiva dan kewajiban yang diperlakukan secara berbeda dalam transaksi leasing modal. Leasing menggunakan leasing sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, sumber hidup properti yang di-lease, pembayaran sewa kepada lessor
pembayaran pokok ditambah juga bunga, yaitu pencatatan aktiva dan kewajiban dalam periode lesi modal. Lesi yang memperlakukan transaksi lesi seolah-olah aktiva dibeli dalam transaksi pembiayaan di mana aktiva diperoleh dan kewajiban diakui. Yang kedua, periode penyusutan. Jika perjanjian lesi mengalihkan kepemilikan aktiva kepada lesi atau mencakup opsi pembelian dengan harga khusus, maka aktiva yang dilisi disusukan dengan cara yang konsisten dengan kebijakan penyusutan normal lesi atau aktiva yang dimilikinya dengan menggunakan umur ekonomis aktiva. Yang ketiga, metode bunga efektif. Metode bunga efektif digunakan untuk mengalokasikan setiap pembayaran lesi antara pokok dan bunga. Yang keempat, konsep penyusutan. Walaupun jumlah awalnya dikapitalisasi sebagai aktiva dicatat sebagai kewajiban telah dihitung pada nilai sekarang yang sama, namun penyusutan aktiva dan pengurangan kewajiban adalah proses transaksi yang independen selama jangka waktu lesi. Terus selanjutnya, metode lesi modal. Lesi ini harus memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai lesi modal dengan alasan sebagai berikut. Jangka waktu lesi selama 5 tahun yang sama dengan estimasi umur ekonomis. Peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. Nilai sekarang di pembayaran lesi minimum melebihi 90% dari nilai yang wajar properti. Selanjutnya, metode operasi lesi. Dalam metode operasi, beban sewa harus diaktualkan dari hari ke hari ke lesi. Ketika properti digunakan, lesi membebankan sewa per periode yang peroleh manfaat dari penggunaan aktiva dan mengabaikan dalam aplikasi setiap komitmen untuk membuka pembayaran di masa depan. Selanjutnya, perbandingan lesi modal dengan lesi operasi. Yang pertama, kenaikan jumlah yang dilaporkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kenaikan jumlah total aktiva terutama tingkat jangka panjang. Yang ketiga, laba yang rendah pada awal lesi dan karena laba ditahan menjadi lebih tinggi rendah. Selanjutnya, akuntansi oleh lektor. 3 keunggulan penting bagi lektor sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga. Leasing adalah salah satu bentuk kuliah. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan perusahaan leasing menganggap leasing sangat menarik karena menyediakan margin bunga yang kompetitif. Yang kedua, insentif pajak. Perusahaan yang melisi tidak dapat menggunakan pajak, tetapi memberikan mereka peluang untuk mengalihkan manfaat pajak semacam itu kepada pihak lain berupa pengambilan atas tarif sewa yang lebih rendah dari aktiva yang dilisi. Yang ketiga, nilai residu yang tinggi. Keunggulan lain bagi lektor adalah pengambilan properti pada akhir masa lisi. Nilai residu dapat menghasilkan laba yang sangat besar. Selanjutnya, ekonomi lisi. Telah menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat pengambilan suatu bunga implicit yang dibutuhkan untuk menjustifikasi pembayaran aktiva. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengambilan dalam posisi kredit lisi selamanya. Lisi dan status residu dijamin versus tidak dijamin. Selanjutnya, klasifikasi lisi oleh lektor. Semua lisi diklasifikasikan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, lisi operasi. Yang kedua, lisi pembayaran langsung. Yang ketiga, lisi jenis penjualan. Selanjutnya, metode pembiayaan langsung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Roheman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa tentang metode operasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Metode operasi. Menurut metode operasi, setiap penerimaan sewa oleh lektor dicatat sebagai pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi itu jumlah sama, dasarnya garis lurus ya, tanpa memandang ketentuan atau provisi lisi. Selain beban penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan menurut provisi lisi dalam periode akuntansi berjalan juga dicatat sebagai beban. Lektor mengamortisasi setiap pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen seperti honor penaksiran, honor penemu, dan biaya kredit cek selama umur lisi yang diberikan atas dasar garis lurus. Masalah akuntansi khusus.
Karakteristik perjanjian lisi yang mengakibatkan masalah akuntansi khusus yang unik adalah yang pertama, nilai residu. Arti nilai residu. Nilai residu adalah estimasi nilai wajar dari aktiva yang dikelis pada akhir masa lisi. Dijamin versus tidak dijamin. Jika lisi setuju untuk membayar setiap pengurangan di bawah jumlah yang ditetapkan yang akan diterima oleh lessor berupa nilai residu pada akhir masa lisi, maka jumlah yang akan ditetapkan tersebut adalah nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin mencakup dua alasan. Pertama adalah bisnis, yang kedua manfaat akuntansi. Yang ketiga yaitu ada pembayaran lisi. Pembayaran lisi, nilai residu yang dijamin memiliki jaminan realisasi yang lebih besar daripada nilai residu yang tidak dijamin. Sebagai akibatnya, lessor dapat menyesuaikan pembayaran lisi karena kepastian pemulihan semakin meningkat. Namun, sesudah tingkat ini ditentukan tidak ada perbedaan dari sudut pandang akuntansi, apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Investasi bersih yang akan dicatat lessor akan tetap sama. Akuntansi lisi untuk nilai residu terdiri dari dua bagian, yaitu nilai residu yang dijamin dan nilai residu yang tidak dijamin. Akuntansi lessor untuk nilai residu, investasi bersih yang akan dipilihkan oleh lessor akan sama apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Lessor mengasumsikan akan merealisasi nilai residu pada akhir masa lisi, apakah dijamin atau tidak dijamin. Yang kedua yaitu ada lisi jenis penjualan atau lessor. Ketika mencatat pendapatan penjualan dari harga pokok penjualan, ada perbedaan antara akuntansi untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap sebagai bagian dari pendapatan penjualan karena lessor mengetahui bahwa seluruh aktiva tetap telah terjual. Terdapat kepastian yang kecil bahwa bagian nilai residu yang tidak dijamin dari aktiva telah terjual. Oleh karena itu, penjualan dari harga pokok penjualan hanya diakui untuk bagian aktiva yang realisasinya terjamin. Jumlah laba kotor dari penjualan aktiva adalah sama apakah nilai residu yang digunakan dijamin atau tidak dijamin. Yang ketiga yaitu ada opsi pembelian dengan harga khusus. Opsi pembelian dengan harga khusus memungkinkan lisi untuk membeli properti yang dilisi dengan harga yang jauh di bawah perkiraan nilai wajar properti di masa depan. Harga tersebut begitu menguntungkan pada awal lisi, sehingga bisa dipastikan bahwa opsi ini akan digunakan. Jika terdapat opsi pembelian dengan harga khusus, maka lisi harus menambahkan nilai setoran dari pembiayaan lisi minimum dengan nilai setoran dari harga opsi. Yang keempat, biaya langsung awal atau lessor. Ada dua jenis biaya langsung awal. Pertama, biaya langsung incremental adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen yang terjadi pada awal perjanjian lisi. Yang kedua, biaya langsung internal adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh lessor pada lisi tertentu. Namun biaya langsung awal tidak boleh mencakup biaya tidak langsung internal. Akuntansi biaya langsung awal bergantung pada jenis lisinya. Yang pertama, untuk lisi operasi, lessor harus menangguhkan biaya langsung dan mengalokasikan selama jangka waktu lisi secara proporsional dengan pendapatan sewa. Yang kedua, dalam transaksi lisi jenis penjualan, lessor membebankan biaya langsung awal pada tahun terjadinya, yaitu dibebankan pada periode di mana laba atas penjualan diakui. Yang ketiga, dalam lisi pembiayaan langsung, biaya langsung awal ditambahkan ke investasi dalam lisi dan diamortisasi selama umur lisi sebagai penyesuaian hasil. Masalah yang kelima yaitu lancar versus tidak versus atau tidak lancar. Menurut IASB atau Badan Sertifikat Akuntansi Internasional nomor 13 tidak mengindikasikan cara untuk mengukur berulang lancar atau tidak lancar. Pernyataan ini mengharuskan bahwa kewajiban lisi harus diidentifikasikan secara terpisah di dalam neraca sebagai kewajiban menurut lisi, modal dan harus dianggap dalam beberapa situasi. Sebagai kewajiban lainnya, ketika mengklasifikasikannya sebagai kewajiban, lancar dan tidak lancar pada neraca berklasifikasi. Yang masalah yang keenam yaitu mengungkapkan data lisi. Persyaratan pengungkapan ini menyediakan informasi berikut ini.
Yang pertama, deskripsi umum mengenai sifat perjanjian lisi. Yang kedua, sifat waktu dan jumlah tunai masuk dan tunai keluar dalam tiap tahun dari 5 tahun ke depan. Yang ketiga, jumlah pemasukan dan pengeluaran lisi yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tiap periode. Yang keempat, deskripsi dan jumlah aktiva lisi menurut klasifikasi umum neraca dan kewajiban terkait. Yang kelima, jumlah piutang dan jumlah pemasukan belum dapat sesuai dengan perjanjian lisi. Selanjutnya, akuntansi lisi masalah yang belum terpecahkan. Untuk menghindari kapitalisasi aktiva yang dilisi, perjanjian lisi dirancang, ditulis, dan diinterpretasikan sehingga tidak satu pun dari keempat kriteria kapitalisasi lisi yang terpenuhi dari sudut pandang lisi. Pengaturan perjanjian lisi seperti ini tidak terlalu sulit jika spesifikasi berikut terpenuhi. Yang pertama, pastikan bahwa lisi tidak mencakup pengalihan hak kepemilikan properti kepada lisi. Yang kedua, jangan memasukkan opsi pembelian dengan harga khusus. Yang ketiga, tetap masa lisi lebih kecil dari 75% dari estimasi umur ekonomis properti yang dilisikan. Yang keempat, atur harga milik sekarang dan pembayaran lisi minimum lebih kecil dari 90% dari nilai wajar properti yang dilisi. Menghindari 3 kriteria pertama relatif mudah, tetapi membutuhkan sedikit kecerdikan untuk menghindari pengujian pemulihan 90% bagi lisi, sekaligus memenuhi keinginan lesor. Penggunaan suku bunga yang lebih tinggi oleh lisi memungkinkan merupakan alasan yang lebih populer. Penjamin nilai residu adalah cara lain yang unik tetap umum digunakan oleh lisi dan lesor. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.